Yerusalem sepanjang zaman. Bagaimanakah kondisi Yerusalem dalam jaringan kekuasaan kuno? Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Yerusalem sejak awal tidak berdiri sebagai kota yang sepenuhnya mandiri. Dalam sejarah Timur Tengah kuno, kota ini selalu berada di antara kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Karena itu, untuk memahami Yerusalem, kita perlu melihatnya bukan sebagai pusat dunia terlebih dahulu, melainkan sebagai simbol kecil dalam jaringan kekuasaan-kekuasaan regional. Pada milenium ketiga hingga kedua sebelum Masehi, kawasan Timur Dekat kuno dipengaruhi oleh beberapa kekuatan besar seperti Mesir kuno serta kerajaan-kerajaan di Mesopotamia termasuk Asyur dan Babilonia. Yerusalem sebagai kota kecil di dataran tinggi berada di jalur pengaruh kekuatan-kekuatan tersebut. Bukti yang cukup penting tentang posisi Yerusalem dalam jaringan ini dapat ditemukan dalam surat-surat Amarna abad ke-14 sebelum Masehi. Dalam dokumen ini, penguasa Yerusalem berkomunikasi dengan Fir'aun Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Yerusalem berada dalam lingkup pengaruh Mesir, meskipun tidak dikuasai secara langsung seperti koloni modern. Hubungan seperti ini bukanlah hubungan penjajahan dalam pengertian masa kini. Yang terjadi adalah hubungan perlindungan dan loyalitas, di mana kota-kota kecil mempertahankan pengelolaan internalnya tetapi mengakui otoritas kekuatan regional yang lebih besar. Dalam konteks politik kuno, Yerusalem berfungsi sebagai kota benteng lokal. Letaknya di dataran tinggi membuatnya penting secara strategis meskipun tidak besar secara ekonomi maupun populasi. Karena itu, Yerusalem sering dipertahankan, dipengaruhi, atau dikelola, tetapi jarang menjadi pusat kekaisaran. Pada masa ini, maksudnya pada
masa zaman yang kita bicarakan ini belum dikenal konsep negara, kedaulatan, atau hukum internasional seperti yang kita kenal sekarang. Yang berlaku adalah tata dunia kuno, di mana kekuasaan ditentukan oleh kekuatan militer, aliansi politik, dan pengakuan simbolik terhadap otoritas yang lebih besar. Dengan demikian, Yerusalem pada masa awal bukanlah kota yang diperebutkan karena makna ideologisnya, melainkan karena posisi strategisnya dalam jaringan kekuasaan kawasan. Kota ini penting, tetapi selalu berada dalam hubungan ketergantungan dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. Pemahaman semacam ini membantu kita melihat bahwa sejak awal sejarah Yerusalem dibentuk oleh perubahan pengaruh dan pengelolaan, bukan oleh satu kekuasaan tunggal yang berlangsung terus-menerus. Pada episode berikutnya, kita akan melihat bagaimana Yerusalem mulai berubah dalam peran dari kota lokal menjadi pusat pemerintahan dalam fase sejarah yang lebih kemudian. Terima kasih telah menyaksikan video dalam channel Yerusalem sepanjang zaman. Subscribe, like, dan share. Salam waras.